Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama saya Indra Agus. Kali ini kita coba membahas tentang uji kesesuaian C kuadrat. Ini ada data hujan, data curah hujan harian maksimum. Jadi kalau kita lihat di sini ada dari tahun 2000 sampai tahun 2013 itu ada 14 tahun ya. Kemudian ini ada data-datanya. Ini ada curah hujan harian maksimum, satuannya adalah milimeter per hari. Kemudian sebelum kita mulai itu uji C kuadrat itu apa? Jadi uji C kuadrat dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Jadi maksudnya nanti di sini dari data curah hujan ini kita mencari curah hujan rencana. Itu ada beberapa metode ya, ada metode Gumbel, log person tipe 3, log normal, kemudian ada lagi metode Prechet ya, ada lagi metode distribusi normal. Nah, itu banyak metode di sini. Di salah satu metodenya adalah metode Gumbel. Jadi kalau kita lihat di sini dengan metode Gumbel itu setelah kita dihitung dengan metode Gumbel curah hujan rencananya itu didapatkan curah hujan rencana seperti ini. Jadi di sini ada PUH. PUH adalah periode ulang hujan 2, 5, 10 sampai 100 tahun. Ini adalah 2 tahun. Kemudian ini adalah curah hujan rencana. Jadi kalau periode ulang 20 tahun itu adalah 171,577 mm per hari. Ini dengan metode Gumbel. Nah, jadi data ini berdasarkan data ini. Dari data ini kita menghitung curah hujan rencana dan dengan metode Gumbel maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita uji metode Gumbel ini apakah cocok untuk distribusi metode Gumbel ini cocok data curah hujan tadi apakah cocok untuk dengan metode Gumbel ini. Jadi kita gunakan uji C kuadrat namanya. Jadi namanya adalah uji kesesuaian uji C kuadrat. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertama adalah kita urutkan dari data dari yang besar ke yang kecil. Tadi ada, kalau kita lihat jumlah tahunnya adalah 14 tahun, kita urutkan. Jadi nilai terbesar adalah 161 dan nilai terkecil adalah 85. Jadi 161 mm per hari. Ya, setelah kita urutkan langkah pertama, selanjutnya langkah kedua kita tentukan jumlah kelas. Jadi dari 14 data itu kita tentukan berapa jumlah kelasnya. Jadi caranya ini ada persamaannya untuk mencari jumlah kelas ya. Nah, maka didapatlah jumlah kelasnya nanti adalah 5 kelas. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah menghitung derajat kebebasan DK atau X kritis ya, X kuadrat kritis ya. Di sini kalau kita lihat DK-nya adalah K dikurang R dikurang 1, di mana DK itu adalah derajat kebebasan, kemudian K itu adalah jumlah kelas distribusi, dan R adalah jenis dari distribusi. Di sini kita mungkin bentuknya distribusi normal, maka R-nya diambil 2. Kalau R sama dengan 1 itu untuk distribusi Poisson. Nah, hitung DK-nya, jadi tadi K 5 kelas, kemudian R-nya jadi 2 dikurang 1, jadi DK-nya adalah 2. Kemudian DK sama dengan 2, maka nanti dengan derajat kepercayaan 95% diterima, maka didapatlah X kuadrat kritisnya adalah 5,991. Ini dapat dari tabel. Nah, dapat dari tabel itu berdasarkan alfanya 5% dan DK-nya 2. Jadi 595, jadi kalau ini 95% diterima, ini kemungkinan 5% tidak diterima. Jadi kita ngambil data itu. Jadi kalau kita lihat ini tabelnya 5,91 dapat ini 5%
kemudian dekanya 2 ditarik ke kanan 5,991. Ya, itu adalah X kuadrat kritis. Nah, langkah keempat menghitung kelas distribusi. Jadi tadi ada 5 kelas, jadi 5 kelas 1/5. 1/5 adalah 20%, di sini dalam bentuk persen, 20%. Maka intervalnya adalah 20, 40, 60, 80. Itu dengan interval 20%. Nah, probabilitas 20% itu adalah seperti yang kita ketahui, probabilitas itu sama dengan seper T atau sama dengan seper periode ulang. Jadi kalau kita lihat di sini 20% itu seper T, maka 1/0,2 dapat 5 tahun. Jadi probabilitas 20% itu sama dengan PUH 5 tahun, periode ulang 5 tahun. Yang 40% ya dengan cara yang sama 1/0,4, jadi 2,5 tahun. Kemudian 60% 1/0,6, 1,667 tahun. Jadi kalau probabilitas kemungkinan terjadinya adalah 60%, maka PUH-nya adalah 1,667. Kemudian untuk probabilitas 80% itu adalah 1 dibagi 0,8 itu 1,25 tahun. Nah, lanjut langkah kelima, menghitung interval kelas. Jadi dari data tadi, datanya adalah 14 data. Ada 14 data. Nah, di sini kalau kita ada 14 data, dengan metode Gumbel itu ada tabel untuk menghitung YN dan SN. Kalau N-nya adalah 14, maka nanti YN-nya adalah 0,51, SN-nya adalah 1,0095. Ini didapat tabel untuk menghitung curah hujan rencana metode Gumbel. Nah, kemudian ini adalah faktor reduksi dari Gumbel itu. Ini rumusnya seperti ini, ya. Kemudian ini adalah faktor frekuensi K, rumusnya seperti ini. Kita hitung nanti ada SN, ada N, ada YN, kita hitung YT-nya, kemudian kita hitung K-nya. Nah, ini dengan tadi kita dapat ya, periode ulangnya 5, 2,5, 1,67, dan 1,25. Nah, ini adalah faktor reduksinya adalah untuk Gumbel, kalau 5 tahun itu adalah 1,499 didapat menggunakan persamaan ini. 2,5 didapat dengan persamaan ini 0,6717. 1,25 itu adalah ini ya. Kemudian nilai K SN ya, SN adalah 1,0095 dan YN adalah 0,51. Ini 0,51 dan K ini persamaan ini YT ya 1,499 dikurang dengan YN 0,51 dibagi dengan SN. SN adalah 1,095. Nah, ini dapat faktor K. Di sini ada apa? Ada K bisa dihitung dan YT bisa dihitung. Nah, lanjut langkah jadi data yang 14 tadi itu kalau kita cari rata-ratanya itu adalah 115,857. Kemudian kalau kita hitung standar deviasinya adalah 22,864. SN sudah disebutkan tadi didapat dari tabel dengan N-nya adalah 14, 1,0095. YN adalah 0,51 dengan datanya 14 ya. Dengan itu adalah kalau kita menghitung curah hujan rencana dengan metode Gumbel, maka YN-nya adalah 0,1 kalau N-nya adalah 14. Seper A ini adalah apa? Hasil hitungan dari Gumbel ya. Nah, kemudian ini adalah rumus metode Gumbel itu. Ini adalah nilai rata-rata dan ini adalah standar deviasi dan ini adalah faktor frekuensi tadi. Nah, jadi kalau 5 tahun tadi nilai rata-ratanya adalah 115 tambah standar deviasinya 22, kali K. K tadi dapat berdasarkan K-nya adalah 0,9806. 9806. Nah, maka dapat 5 tahun itu adalah curah hujannya adalah 138,278 mm per hari. Untuk 1,25 tahun itu curah hujan rencananya adalah 93,528 mm per hari.
ini kita dapat ya angka seperti ini. Kemudian angka yang ini kita bikin kelasnya tadi ada 5 kelas ya, kan ada 5 kelas, ya. Jadi kalau ini 138, kita cari yang besar dari 138 itu berapa data. Nah, di sini kalau kita lihat tabel ini adalah data ya, data curah hujan ya yang 14 tahun tadi. Ini hasil untuk periode ulang 5, 2,5, 1,67 dan 1,25. Dan ini adalah tabel kelas interval EI. Ini adalah semacam pengharapan ekspektasi, dan ini adalah observasi di lapangan seperti apa. Jadi ini 14, kalau datanya 14 dibagi 5 itu adalah 2,8 yang muncul. Jadi data yang muncul adalah 2,8 data masing-masing per kelas yang muncul. Jadi ke total 14. Nah, ini besar dari 138,278. Nah, jadi kalau kita lihat ini besar dari 138,278 itu berapa data? Nah, kalau kita lihat ada 2 data yang warna kuning. Nah, ini 2. Kalau ini antara besar dari 119 kecil dari 138 itu berapa data? Ada 5. Ini 5. Kemudian besar dari 106,294 kecil dari 119,52 itu 2 data. Kemudian besar dari 93,528 kecil dari 106,564 itu adalah 1 data. Data yang kecil dari 93,528 itu adalah 4 data. Jadi kalau kita totalkan, yang observasi itu adalah 14, yang ini juga 14. 2,8 didapat dari 14 dibagi dengan 5. Jadi masing-masing kelas sama semuanya 2,8. Kemudian untuk menghitung X kuadrat ini, itu adalah observasi dikurang dengan ekspektasi. Ini 2 dikurang 2,8, 5 dikurang 2,58, terus kemudian dikuadratkan dibagi dengan EI. Dijumlahkan, ini jumlahnya itu dapat adalah 3,857. Jadi kalau kita lihat, ini syaratnya X kuadrat terus kecil dengan X kuadrat kritis. Jadi ini X kuadrat ini adalah 3,857 ini, dan yang kritis itu didapat di tabel 5,991. Berarti ini memenuhi syarat, maka distribusi dapat diterima. Maksudnya adalah dengan data seperti ini, dengan metode Gambel, yaitu metode Gambel hasil curah hujan rencana itu bisa digunakan selanjutnya untuk menghitung debit banjir misalnya, untuk keperluan lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti bisa ada juga tentang uji Cikodrat dengan datanya dari log persen 3, log normal, dan metode-metode lainnya. Oke, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya sudahi dengan mengucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.